Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pelatihan online memulai bisnis dari nol. Insya Allah beberapa waktu ke depan kita akan banyak belajar bersama tentang mindset dan hal-hal teknis lainnya bagaimana memulai bisnis dari nol. Teman-teman sekalian, di luar sana banyak teman-teman kita yang ingin memulai bisnis tapi terhambat oleh berbagai keterbatasan. Ada yang karena keterbatasan modal, ada yang takut gagal, ada yang merasa karena belum memiliki pemahaman dasar tentang bisnis. Padahal di era digital ini memulai bisnis tidak harus dengan modal yang besar, ya. Dengan strategi yang tepat, ya, mindset yang benar, dan bagaimana memanfaatkan peluang yang ada, sebenarnya bisnis dapat dimulai dari nol dengan modal yang kecil. Nah, kelas online ini sengaja kami rancang untuk membantu teman-teman memahami langkah-langkah praktis bagaimana memulai bisnis dari nol, menghindari kesalahan umum yang biasa dialami oleh para pemula, dan membangun fondasi bisnis yang realistis tapi berkelanjutan. Nah, oleh karena itu teman-teman ikuti terus kelas online ini. Jadi setelah kita mengikuti kelas ini, ya, peserta diharapkan sudah mampu pertama memiliki mindset wirausaha yang tepat. Yang kedua, menemukan ide bisnis yang sesuai dengan potensi diri. Yang ketiga, memulai bisnis dengan modal terbatas. Yang keempat, menyusun langkah awal yang sederhana. Yang kelima, berani mengambil langkah nyata. Memulai. Teman sekalian, kita santai saja. Setelah tadi kita memahami tujuan kita mengikuti kelas ini, hal-hal apa saja yang diharapkan kita mampu untuk memilikinya. Berikutnya adalah kita akan ngobrol santai tentang mindset memulai bisnis dari nol. Jadi sekali lagi santai saja menyimak e-learning ini, bisa sambil ngopi, sambil main-main, ya, sambil minum juga tidak jadi masalah. Ya. Mindset yang pertama teman-teman ya, terkait dengan kesalahan pola pikir yang sering dialami oleh kita para pemula. Kita nggak apa-apa mengakui kalau kita para pemula dan umumnya juga mengalami hal ini. Yang pertama adalah biasanya kita pemula ini menunggu modal besar. Jadi, banyak di antara kita terjebak dalam pola pikir bahwa memulai sebuah usaha harus dengan modal finansial yang besar. Bahkan ada di antara kita yang pemula-pemula ini mempercayai dan meyakini kalau nggak ada modal tidak akan sukses. Nah, teman-teman sekalian, pola pikir ini sebenarnya bisa menghambat kemajuan. Kita akan terjebak dalam sikap menunda dengan alasan sambil menunggu sempurna. Padahal faktanya di luar sana banyak usaha yang sukses dengan modal kecil, cukup dengan kreativitas dan inovasi. Oke, teman-teman, itu kesalahan pola pikir pertama tentang modal. Yang kedua, kesalahan pola pikir yang kedua adalah takut gagal sebelum mencoba. Nah, teman-teman sekalian, takut gagal ini merupakan salah satu kendala besar bagi kita para pemula yang baru memulai atau ingin memulai sebuah usaha. Kita seringkali membayangkan yang horor-horor begitu ya, yang tentang kegagalan,
tentang konsekuensinya. Kalau begini, jangan-jangan begini. Nanti kalau gini, kalau rugi bagaimana? Pokoknya yang horor-horor yang kita bayangkan. Yang mengakibatkan kita itu akhirnya enggan mencoba. Ya. Sikap ini, teman-teman sekalian, akan menciptakan siklus ketakutan yang dapat menghalangi kita untuk mengambil langkah pertama. Ingat bahwa kegagalan adalah proses belajar, dan setiap kegagalan akan memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga untuk perbaikan usaha kita di masa yang akan datang. Jadi orang sukses mengatakan bahwa kegagalan bukanlah akhir. Kalau orang yang sedang gagal akan bilang kegagalan bukanlah akhir, jadi hiburan, gitu ya. Tapi kalau orang sukses bilang kegagalan bukanlah akhir, jadi motivasi. Jadi kegagalan bukanlah akhir, melainkan langkah penting dalam perjalanan menuju kesuksesan. Dan ini, pandangan seperti ini, teman-teman, dapat membantu kita mengatasi ketakutan. Kesalahan pola pikir yang ketiga, teman-teman sekalian, adalah kita sering terjebak dalam siklus pembelajaran yang berlebihan, di mana kita terus-menerus mencari informasi baru atau mengikuti kursus tanpa pernah menerapkan dalam praktik. Meskipun pengetahuan itu penting, tanpa tindakan nyata, pengetahuan tidak akan ada artinya. Sikap ini bisa menyebabkan kita merasa terjebak dan tidak berkembang. Jadi kecanduan pelatihan aja, kecanduan training, kecanduan kursus, merasa banyak ilmu, tapi tanpa praktik, sekali lagi ilmu-ilmu ini tidak akan ada artinya, ya, karena tidak ada pengalaman praktis yang diperoleh. Pada akhirnya, eksekusi adalah kunci untuk menerapkan teori dan membuat kemajuan. Penting bagi kita, teman-teman yang pemula ini, untuk menemukan keseimbangan, ya, antara proses belajar dan proses praktik, sehingga kita bisa bertumbuh. Kalau kita belajar terus tapi tanpa mencoba untuk praktik, gitu ya, maka kita tidak akan menemukan keseimbangan dan kita tidak akan bertumbuh. Oke, ya teman-teman, itu kesalahan pola pikir yang ketiga, terlalu banyak belajar tanpa eksekusi. Solusinya, temukan titik keseimbangan antara proses belajar dengan praktik. Pemula yang keempat biasanya adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Atau dengan kata lain, ingin langsung untung besar. Nah, jadi banyak pemula terjebak dalam harapan untuk segera mendapatkan keuntungan besar dalam memulai usaha. Mereka seringkali memiliki ekspektasi yang tidak realistis tentang kecepatan ukuran hasil yang mungkin mereka capai. Nah, teman-teman, keinginan untuk meraih keuntungan yang secara cepat ini akan membuat mereka mengambil keputusan yang impulsif, yang mungkin tidak berkelanjutan, atau dengan kata lain berisiko tinggi. Padahal sukses dalam bisnis biasanya adalah hasil dari kerja keras, waktu yang panjang, dan komitmen. Jadi kalau kita mengadopsi pandangan bahwa keuntungan yang signifikan itu membutuhkan ketekunan, perencanaan yang matang, dan pengelolaan yang baik, sebenarnya akan lebih membantu kita para pemula untuk membangun dasar atau fondasi bisnis yang
kuat dengan orientasi kesuksesan jangka panjang. Teman-teman sekalian, jika tadi kita berbicara tentang 4 mindset yang salah yang sering dialami oleh pengusaha pemula, berikutnya kita akan coba ngobrol tentang mindset yang benar. Nah, yang pertama yang perlu kita sadari bahwa bisnis adalah proses belajar. Bisnis tidak sekedar tentang menghasilkan uang atau mencapai target penjualan. Lebih dari itu, bisnis adalah sebuah perjalanan pembelajaran yang panjang. Setiap langkah yang kita ambil, dari pengembangan produk hingga interaksi dengan pelanggan, memberikan pelajaran berharga yang dapat memperkuat strategi dan meningkatkan efisiensi bisnis kita. Ada beberapa aspek dalam konteks bisnis adalah proses belajar. Yang pertama, pembelajaran dari pengalaman. Setiap keputusan yang kita ambil dalam bisnis, baik itu keputusan yang kemudian berhasil atau keputusan yang kemudian gagal, adalah sumber pembelajaran. Misalnya ketika sebuah produk diluncurkan dan ternyata tidak memenuhi harapan pasar. Nah, kita selaku pengusaha memiliki kesempatan untuk menganalisis kekurangan, kesalahan yang terjadi, apakah di produknya atau di strategi promosi awalnya. Kita juga mulai menggali kebutuhan pelanggan yang sebenarnya, mencoba untuk mengadaptasi mereka untuk kepentingan bisnis jangka panjang. Nah, teman-teman, pengalaman-pengalaman inilah yang akan membentuk wawasan dan kemampuan kita selaku pengusaha untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Mindset yang benar yang kedua, fleksibilitas dan adaptasi. Teman-teman, dalam dunia bisnis yang selalu berubah, kemampuan untuk belajar dan beradaptasi menjadi sangat penting. Tren pasar, teknologi, dan preferensi pelanggan itu tidak statis. Oleh karena itu, pengusaha harus terus-menerus mendapatkan informasi baru dan mengevaluasi pendekatan mereka. Bisnis selalu berhasil adalah mereka yang dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan dan mengimplementasikan pembelajaran baru ke dalam operasional bisnis. Mindset yang benar yang keempat adalah inovasi berbasis pembelajaran. Proses belajar yang aktif dalam bisnis seringkali memicu inovasi. Ketika pengusaha menyelidiki umpan balik pelanggan, menganalisis data pasar, atau mengikuti perkembangan industri, mereka dapat menemukan peluang untuk produk atau layanan baru. Inovasi ini tidak hanya membantu dalam meningkatkan posisi kompetitif, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi pelanggan, yang pada gilirannya petualangan penuh pengetahuan dan perkembangan. Kelima, teman-teman sekalian, pembelajaran berkelanjutan. Jadi proses belajar dalam bisnis itu tidak pernah berhenti. Kita selaku pemilik usaha harus secara proaktif mencari peluang untuk pengembangan diri, baik melalui pelatihan, mentoring, ataupun networking. Apalagi di era digital ini, untuk mendapatkan e-book yang murah meriah itu mudah sekali. Dengan memperbaharui mindset, keterampilan, dan pengetahuan secara berkala, kita dapat tetap relevan
ya, dengan perkembangan yang ada sehingga tetap bisa kompetitif serta menjaga daya saing bisnis kita di berbagai situasi dan kondisi. Nah, teman-teman sekalian yang berbahagia, jadi kesimpulan dari bahwa bisnis itu adalah proses belajar, kita dapat lebih terbuka terhadap pengalaman baru, menerima umpan balik sebagai alat untuk perbaikan, dan menghadapi berbagai tantangan dengan sikap yang positif. Mengadopsi mindset pembelajaran ini akan menghasilkan bukan hanya pertumbuhan untuk individu, tetapi juga kesuksesan jangka panjang bagi organisasi bisnis kita. Mindset yang benar yang kedua dalam kita memulai bisnis dengan modal kecil adalah mulai kecil, bertumbuh bertahap. Teman-teman sekalian, mindset mulai kecil tumbuh bertahap ini adalah pendekatan yang mengutamakan langkah awal yang sederhana dan terukur dalam memulai sebuah usaha. Prinsip ini mengajak para entrepreneur untuk tidak terburu-buru dalam mengejar pertumbuhan yang cepat, melainkan untuk fokus pada pengembangan produk atau layanan secara berkelanjutan dan tepat sasaran. Nah, berikut adalah beberapa aspek dari mindset mulai kecil tumbuh bertahap ini. Yang pertama, fokus dulu pada kualitas dan sederhana. Mulai dengan skala kecil. Memungkinkan kita untuk fokus perhatian pada kualitas produk atau layanan yang ditawarkan. Dengan mengeluarkan sumber daya yang lebih sedikit tentunya. Nah, kita dapat menguji konsep produk kita, konsep layanan kita di pasar tanpa risiko yang besar. Nah, hal ini memungkinkan kita untuk mengevaluasi umpan balik awal dari pelanggan, lalu melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai kebutuhan. Yang kedua, dalam mindset mulai kecil tumbuh bertahap ini adalah meminimalisir risiko. Jadi aspek yang kedua adalah meminimalisir risiko. Memulai bisnis dalam skala kecil menyediakan ruang untuk eksperimen dengan risiko yang lebih rendah. Kita dapat menghindari investasi yang besar yang mungkin tidak memberikan hasil yang diharapkan. Nah, dengan pendekatan ini kawan-kawan sekalian, kesalahan yang terjadi tidak akan berdampak terlalu besar dan dapat memberikan pembelajaran berharga untuk perbaikan di masa depan. Aspek yang ketiga, pembangunan hubungan pelanggan. Ketika kita memulai usaha kita dengan skala kecil, ini akan memberikan kesempatan kepada kita untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Jadi kita dapat fokus pada memahami kebutuhan dan harapan pelanggan-pelanggan kita. Jadi kita memungkinkan untuk pelanggan, memungkinkan untuk kita menciptakan pengalaman-pengalaman baru buat pelanggan. Nah, sehingga terbentuklah hubungan yang kuat ya antara kita yang memiliki bisnis dengan pelanggan. Nah, ini adalah pondasi yang penting untuk bisnis kita jangka panjang. Aspek yang keempat ya, aspek keempat, pertumbuhan bertahap dan berkelanjutan. Setelah menguji ide bisnis dalam skala yang kecil dan kita sudah mendapatkan feedback atau umpan balik dari pelanggan, nah kita dapat melakukan pertumbuhan secara bertahap. Nah, kita dapat mengembangkan operasional bisnis kita dapat mungkin menambah produk baru atau
memperluas pasar baru dengan langkah yang lebih terencana. Nah, pendekatan ini seringkali lebih berkelanjutan dan mengurangi risiko kerugian dan kegagalan. Nah, aspek yang kelima, membangun daya tahan. Nah, ketika kita mengambil langkah-langkah kecil, ya, ketika kita mengambil langkah-langkah kecil untuk tumbuh, kita dapat membangun daya tahan dan kapabilitas untuk menghadapi tantangan yang selalu datang. Ya, karena membangun usaha itu, membangun bisnis itu selalu ada tantangannya. Ya, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, selalu begitu. Maka kita akan membangun daya tahan dan kapabilitas kita dalam menghadapinya. Nah, proses belajar dari pengalaman bertahap ini akan membantu mengupgrade ya, keterampilan manajerial ya, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keenam, mengadaptasi dan berinovasi. Teman-teman sekalian yang berbahagia, dengan memulai usaha dalam skala yang kecil, kita memiliki keleluasaan untuk beradaptasi dan berinovasi berdasarkan umpan balik dari pelanggan-pelanggan kita yang sudah mereka terima. Kita dapat bereksperimen dengan ide-ide baru tanpa merasa tertekan untuk segera merealisasikan hasil yang besar. Nah, siklus belajar ini membuka jalan bagi inovasi yang lebih relevan dan diminati oleh pelanggan. Jadi, mulai kecil dan tumbuh bertahap mendorong kita untuk mengadopsi pendekatan yang lebih strategis dan bijaksana dalam memulai dan mengembangkan bisnis. Dengan fokus pada kualitas, fokus pada hubungan pelanggan, serta proses belajar yang berkelanjutan, kita bisa menciptakan landasan yang lebih kuat untuk kesuksesan jangka panjang. Sukses tidak selalu berarti mempercepat pertumbuhan, teman-teman. Ya, seringkali keberhasilan itu datang dari pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Yang dimulai tentunya ya dari langkah pertama yang kecil tetapi penuh perhitungan. Mindset pengusaha pemula yang benar yang ketiga sekarang ya. Itu adalah fokus solusi bukan gengsi. Nah, dalam perjalanan kita memulai bisnis dari nol dengan modal kecil, fokus pada solusi bukan gengsi ini menjadi sangat krusial. Ini akan menggugah kita untuk mengutamakan pencarian solusi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan daripada kita terjebak dalam ambisi untuk menunjukkan citra atau status tertentu yang tidak perlu. Nah, berikut kita coba gali satu persatu prinsip ini ya. Yang pertama adalah kita menempatkan kebutuhan pelanggan itu menjadi sesuatu yang prioritas, menjadi sesuatu yang utama. Fokus pada solusi berarti kita mengedepankan, menomorsatukan, memprioritaskan pemecahan masalah bagi pelanggan. Kita harus mampu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pelanggan kita, lalu menciptakan produk dan menciptakan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan atau dapat menyelesaikan persoalan pelanggan. Ini tentu akan melibatkan sikap mendengarkan umpan balik yang lebih tinggi dari kitanya, ya, memahami keinginan pelanggan, dan kita tentu akan berusaha keras untuk memberikan nilai terbaik terlepas dari bagaimana penampilan atau
gengsi dari usaha yang kita bangun. Yang kedua, ya, fokus pada solusi bukan gengsi adalah sederhana dan efisien. Teman-teman sekalian, dengan modal kecil, kita tidak memiliki sumber daya, ya kan, untuk menciptakan kesan, untuk menciptakan citra yang glamor, atau mengeluarkan uang untuk pemasaran yang mahal, misalnya pasang billboard, ya, pasang spanduk banyak di setiap lampu merah di kota. Tapi ini bukan penghalang untuk sukses. Alih-alih kita fokus pada penampilan, lalu pemasaran yang cedar-ceder gitu, kita bisa memanfaatkan kreativitas dan inovasi untuk menemukan cara yang lebih efisien ya, dalam menjalankan operasional bisnis kita. Misalnya untuk pemasaran kita bisa menggunakan platform digital, ya, sehingga kita bisa mengurangi biaya tanpa jangkauan pasar. Dan kita ada pilihan kan, ada organik, ada anorganik. Kita bisa pilih yang anorganik, yang organik maksudnya yang organik dengan memperbanyak jumlah salurannya. Nah, ini kan tidak bisa, jadi kita mengambil opsi tidak berbayar atau gratisan. Prinsip yang ketiga dalam fokus pada solusi bukan gengsi ini, kita menghindari perbandingan yang tidak perlu. Nah, dalam dunia bisnis, teman-teman sekalian, dampak dari tindakan sosial dan perbandingan seringkali dapat menciptakan tekanan untuk berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan diri kita sendiri. Nah, paham ya maksudnya, yang bukan diri kita sendiri. Ya, kita kadang-kadang kita disebut owners, kita disebut pemilik usaha, lalu kita memaksakan diri beli mobil misalnya gitu ya, atau membuat kantor yang mewah itu karena ada teman-teman kita yang lain yang berperilaku yang seperti itu. Nah, kita tidak perlu begitu. Kita fokus saja pada solusi, ya, untuk menjalani jalur bisnis kita yang autentik sesuai dengan visi misi sendiri tanpa menghiraukan apa yang dilakukan pesaing, ya. Ini mendorong kita untuk menemukan solusi yang unik dan relevan dengan karakteristik serta kekuatan bisnis kita sendiri. Prinsip yang keempat dalam konsep fokus pada solusi bukan gengsi, pembelajaran berbasis pengalaman. Ketika kita fokus pada solusi, kita akan lebih terbuka terhadap proses pembelajaran yang datang dari pengalaman. Kesalahan dan tantangan yang muncul akan dianggap sebagai kesempatan untuk memperbaiki dan mengembangkan produk dan layanan, bukan sebagai aib. Jadi kegagalan, kesalahan, kekurangan itu adalah objek pembelajaran, bukan aib. Nah, dengan demikian kita akan lebih menjadi seseorang yang lebih resilient dan mampu menghadapi segala rintangan yang muncul di setiap etapa perjalanan bisnis kita. Prinsip yang kelima, membangun reputasi yang solid. Teman-teman sekalian yang berbahagia, kesuksesan yang sejati tidak diukur dengan seberapa besar citra yang dapat direkayasa, tetapi seberapa baik solusi yang ditawarkan dapat berdampak pada hidup pelanggan, ya, pada kebutuhan akan solusi dari pelanggan. Jadi dengan fokus pada kualitas, fokus pada kepuasan, dan solusi yang bermanfaat, kita sebagai pemilik usaha dapat membangun reputasi yang positif yang akan membantu usaha kita tumbuh secara organik.
pelanggannya puas, biasanya cenderung akan merekomendasikan bisnis kita pada orang lain, sehingga menciptakan jangkauan pemasaran yang lebih alami dan efektif. Nah, simpulannya, fokus pada solusi bukan gengsi berarti mengajak kita semua selaku pengusaha pemula dengan modal yang kecil untuk berpikir praktis dan proaktif dalam menjalani bisnis dengan menempatkan perhatian usaha pada penyelesaian masalah dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Kita dapat mengembangkan usaha yang kuat dan berkelanjutan meski tanpa penampilan yang megah. Kesadaran ini perlu dibangun, teman-teman, sehingga mampu menciptakan jalan yang lebih realistis untuk menuju kesuksesan, meningkatkan kepercayaan diri, dan membangun pondasi yang lebih kokoh untuk pertumbuhan bisnis di masa-masa yang akan datang. Mindset yang benar yang keempat sekarang. Konsistensi lebih penting dari kesempurnaan. Prinsip konsistensi lebih penting dari kesempurnaan ini menekankan bahwa dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis dari nol dengan modal kecil, keberlangsungan aksi dan dedikasi yang teratur jauh lebih berharga daripada kita mengejar kesempurnaan yang sering kali tidak realistis. Nah, berikut hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam prinsip ini. Pertama, memfasilitasi pembelajaran dan perbaikan. Ketika kita fokus pada konsistensi, kita akan lebih komitmen untuk belajar dari setiap langkah yang kita ambil. Proses bisnis tidak selalu akan berjalan lancar. Akan ada tantangan dan kesalahan demi kesalahan di sepanjang jalan. Dengan berpegang pada konsistensi, kita dapat terus mengambil pengalaman dan data yang dibutuhkan untuk meningkatkan produk dan layanan seiring seiring berjalannya waktu. Nah, ini membangun siklus perbaikan berkelanjutan yang lebih bermanfaat daripada terjebak dalam pencarian kesempurnaan sejak awal. Prinsip yang kedua, membangun kepercayaan pelanggan. Konsistensi dalam produk, layanan, dan pengalaman pelanggan menciptakan kepercayaan yang mendalam. Saya ulangi, konsistensi dalam produk, layanan, dan pengalaman pelanggan menciptakan kepercayaan yang mendalam. Pelanggan akan cenderung menghargai keandalan dan komitmen atas kesempurnaan yang seringkali sulit dipahami. Dengan memberikan pengalaman yang konsisten, kita dapat membangun loyalitas pelanggan yang kuat. Yang sangat penting bagi keberlangsungan bisnis, terutama ketika modal kita terbatas. Yang ketiga, mengurangi stres dan beban mental. Konsistensi itu untuk mengurangi stres dan beban mental. Apa maksudnya? Pengejaran kesempurnaan dapat menyebabkan tekanan yang berlebihan dan seringkali berujung pada kelelahan. Dalam dunia bisnis akan ada selalu yang berubah. Penting untuk bisa beradaptasi dengan cepat tanpa merasa terbebani oleh ekspektasi yang tidak realistis. Dengan menerima bahwa konsistensi adalah kunci, kita dapat menghadapi tantangan dengan lebih tenang dan lebih terfokus.
Nah, prinsip yang keempat, menciptakan momentum. Teman-teman sekalian, dalam memulai usaha, menciptakan momentum adalah kunci untuk pertumbuhan. Konsistensi dalam tindakan, seperti sering memasarkan produk, berinteraksi dengan pelanggan, dan menghadirkan inovasi, dapat membantu menghasilkan tren dan perhatian di pasar. Nah, momentum ini meskipun tidak selalu sempurna, akan membawa lebih banyak peluang dibanding jika kita hanya berfokus pada produk yang sempurna sebelum diluncurkan. Jadi kalau punya produk ya luncurkan saja dulu, lalu kemudian perbaiki, nanti inovasi, nanti ada momentum, ini akan menarik perhatian pelanggan-pelanggan kita. Prinsip yang kelima, memperkuat eksekusi daripada ide. Nah, di dalam dunia bisnis, eksekusi itu adalah segalanya. Banyak ide yang bagus yang tidak pernah menjadi nyata karena pengusahanya terjebak dalam mencari kesempurnaan. Nah, dengan mengutamakan konsistensi, kita dapat memastikan bahwa kita melakukan tindakan nyata setiap hari untuk mengubah ide menjadi kenyataan. Nah, hal ini memungkinkan kita untuk lebih maju, bisa belajar dan berkembang daripada hanya berdiam diri pada tahap perencanaan. Ya, perencanaan sempurna ingin menciptakan yang sempurna. Ya, akhirnya hanya terjebak dalam perencanaan yang sempurna tanpa ada tindakan memulai. Jadi kesimpulannya apa? Konsistensi lebih penting dari kesempurnaan ini akan mendorong kita untuk mengambil langkah berani dalam menjalankan bisnis meskipun modal kita kecil. Fokus pada konsistensi membantu menciptakan arah yang jelas, membangun hubungan yang dapat dipercaya dan memberikan ruang untuk belajar dan beradaptasi. Dalam banyak kasus, kawan-kawan, ketekunan dan konsistensi dan serta dedikasi terhadap perbaikan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Itu jauh lebih berarti ya, dibandingkan obsesif menyempurnakan setiap aspek dari suatu usaha. Baik, teman-teman, tetap semangat ya. Kita masih ada beberapa materi lagi, akan lebih ke teknis. Silahkan kalau mau sambil seduh kopi atau ngambil cemilan. Ya, kita akan lanjutkan kelas online ini. Kita akan masuk ke sesi ketiga. Cara menemukan ide bisnis yang realistis. Ya. Saya ulangi, cara menemukan ide bisnis secara realistis. Nah, yang pertama, bagaimana mencari atau menentukan sumber ide bisnis dari modal kecil. Ya, bukan dari modal kecil, sumber ide bisnis dengan modal kecil. Caranya adalah satu, dari masalah di sekitar kita. Sumber ide bisnis yang kuat, teman-teman sekalian, seringkali berasal dari masalah sehari-hari yang dihadapi oleh masyarakat. Ya. Jadi dengan mengidentifikasi kesulitan yang ada di lingkungan sekitar kita, ya, kita dapat menciptakan solusi yang relevan dan bermanfaat. Mungkin teman-teman ingat bagaimana awal mula kemunculan Gojek, ya. Jadi ada cerita awalnya bahwa Nadiem Makarim harus mengibah begitu ya, mengibah untuk minta antar seseorang agar lebih cepat dengan menggunakan kendaraan roda 2, atau harus jalan kaki dari rumah menuju pangkalan ojek gitu. Belum lagi persoalan-persoalan lain ya, yang muncul di jalanan, sehingga muncullah ide membuat sebuah aplikasi yang tinggal satu kali klik, ya, ojeknya datang tanpa
harus memiliki kendaraan sendiri. Jadi Gojek itu kan tidak ada kendaraan, tidak ada memiliki aset kendaraan, ya. Atau yang lebih dekat dengan keseharian kita. Kita amati saat ini banyak misalnya ibu-ibu yang repot karir, ya, sehingga tidak ada waktu untuk cuci pakaian. Nah, ini kita bisa memunculkan ide bisnis laundry misalnya. Atau mungkin kalau kita lihat data, ya, pengguna kendaraan terbesar di lingkungan sekitar kita adalah sepeda motor, gitu. Lalu di sepeda motor itu kalau kita pecah-pecah lagi 70%-nya adalah sepeda motor matic. Nah, kita mungkin bisa buka bengkel spesialis motor matic bagi teman-teman yang memiliki kompetensi sebagai seorang mekanik. Atau di komplek kita jalannya sempit, gangnya sempit, tapi mungkin kita ada ide melihat betapa sulitnya warga komplek kita memarkir mobilnya, ya. Mungkin kita bisa di depan jalan mencari lahan yang kosong, lalu kita buka lahan parkir di sana, ya. Banyak ya persoalan-persoalan di lingkungan sekitar kita, dan itu bisa menjadi sumber ide bisnis kita. Jadi titik tekannya adalah sumber ide bisnis itu berawal dari masalah yang mana kemudian kita mencoba memetakan solusi untuk orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, kita juga bisa memulainya dari keahlian dan pengalaman pribadi. Nah, misalnya seperti usia saya sekarang umur 43 tahun, ya, saya pernah pernah punya pengalaman sebagai seorang dosen, kemudian saya pernah memiliki pengalaman mendampingi pendirian beberapa koperasi, gitu. Saya juga pernah terlibat dalam pendampingan masyarakat, juga pernah terlibat dalam beberapa organisasi ormas, partai politik, gitu ya, dan berbagai kegiatan-kegiatan sosial. Nah, dari situ mungkin saya kemudian bisa ngajar, saya bisa membagikan pengalaman saya bagaimana memulai bisnis, misalnya begitu. Karena saya juga punya beberapa bisnis kecil yang saya create sendiri, gitu ya. Lalu saya minta teman-teman yang lain untuk menjalankan. Nah, itu kita bisa mulai dari pengalaman dan keahlian pribadi. Sumber ide yang ketiga, ya, sumber ide bisnis yang ketiga, kita bisa memulai dari hobi dan minat kita, ya. Dulu almarhum mertua saya punya hobi mancing. Setiap weekend mancing ke hutan, ke sungai. Kemudian ketika beliau pensiun, ya, beliau kemudian buka kolam pemancingan, ya, buka kolam pemancingan. Nah, kolam pancingnya ini kemudian jadi bisnisnya beliau. Sumber ide bisnis yang keempat, tren pasar sederhana. Nah, mengamati tren juga bisa menjadi sumber ide bisnis. Misalnya menjelang Ramadan, itu ya, menjelang Ramadan, kebutuhan Ramadan itu mulai tampak, ya, dicari-cari oleh umat Islam, misalnya buah kurma, ya, minyak wangi, perlengkapan ibadah, gitu. Nah, kita bisa sediakan itu. Atau bagi yang non muslim, menjelang Natal mereka perlu catering, ya, apalagi parcel dan lain sebagainya. Nah, itu kan tren, ya. Tren itu biasanya musiman, tapi tidak ada salahnya kita juga bisa menggali ide bisnis dari tren. Nah, jadi formula menentukan ide bisnis itu adalah menemukan masalah, lalu ditambah solusi, lalu ditambah pasar. Nah, itulah yang disebut peluang bisnis. Jadi ketika ada yang bertanya, peluang bisnis itu apa? Peluang bisnis itu adalah kita menemukan masalah, lalu kita merancang solusinya, dan kita tahu betul siapa yang punya masalah, siapa yang butuh solusi dari kita. Itulah yang disebut peluang bisnis. Apa contoh ide bisnis modal kecil?
Ya, misalnya jualan makanan rumahan, ya, apa istilahnya, ghost chicken gitu ya. Sekarang kan tidak perlu sebenarnya, tidak harus, bukan tidak perlu, tidak harus buka warung di pinggir jalan, tidak harus sewa ruko, ya. Kita sekarang bisa menggunakan dapur kita sendiri, lalu kita masak sesuatu yang dicari, dibutuhkan, digemari oleh banyak orang. Kita bisa kemudian gunakan aplikasi GoFood atau GrabFood atau Maxim Food atau Shopee Food untuk kemudian mempromosikannya, dan kita akan lebih mudah dalam penjualan dan layanan. Yang kedua, reseller atau dropship, ya. Jadi menjadi reseller atau dropship ini memungkinkan kita untuk memulai bisnis tanpa perlu mengeluarkan modal besar, terutama untuk persediaan barangnya. Nah, sebagai reseller, kita tidak perlu membeli produk dalam jumlah besar. Kita hanya membeli produk jumlah tertentu dari supplier dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Nah, sementara ini teman-teman sekalian, dalam skema dropshipping kita hanya perlu memasarkan produk dari supplier, ya, kita hanya perlu memasarkan produk, ya, dan supplier akan mengatur pengiriman langsung kepada pelanggan. Jadi model bisnis ini cocok untuk kita yang ingin menguji berbagai produk dan menemukan ceruk pasar yang tepat. Apalagi kalau kita misalnya punya media sosial, Facebook yang sudah termonetisasi, nah itu kan ada link tautan produk Shopee, ya, atau TikTok ada link tautan produk di Tokopedia. Nah, itu kita bisa dengan mudah, ya, memasarkan saja produk-produk yang dicari. Lalu yang berikutnya adalah contoh ide bisnis model kecil yang berikutnya, jasa. Ya, jasa desain. Sekarang kan kita bisa, kalau kita sudah bisa belajar sendiri desain di Canva misalnya. Nah, kita bisa belajar dengan versi yang gratisan dulu. Nah, dan juga sudah mulai bisa kita jual. Mungkin hasilnya kalau kita ingin lebih berkualitas lagi produk desainnya, kita bisa menggunakan Canva Pro, ya, berlangganan bulanan. Nah, atau kita jasa editing video misalnya menggunakan CapCut. Di tahap awal kita bisa gunakan CapCut yang free, ya, yang gratisan. Berikutnya kita bisa lanjutkan untuk peningkatan kualitas hasil dari jasa kita dengan CapCut Pro misalnya, begitu. Apalagi yang keempat mungkin jadi affiliate marketing, ya. Ini model bisnis di mana kita mempromosikan produk atau layanan orang lain dan mendapatkan komisi, ya, di setiap penjualan. Oh ya, diralat yang tadi tautan di Facebook, di TikTok, di IG, nah itu affiliate marketing. Ya, kalau reseller beda, ya. Reseller itu kita beli sesuai dengan pesanan ke supplier dengan harga yang lebih rendah, lalu kita jual dengan harga yang lebih tinggi, kita dapat keuntungan langsungnya. Nah, kalau affiliate marketing kita dapat komisi dari 1%, ada yang 6%, ada yang 7%, ada yang saya lihat itu ada yang 11%. Ya, ini juga relevan lah buat kita yang tidak memiliki modal besar. Oke, berikutnya yang sesi keempat, kita akan ngobrol tentang bagaimana menentukan produk dan target pasar. Nah, teman-teman sekalian, produk seperti apa yang cocok untuk pemula? Nah, kita tidak berbicara tentang produknya dulu, tapi kita bicara dulu tentang karakteristiknya, ya. Nah, yang pertama, karena kita pemula dan baru mulai, kita pastikan produk yang kita mau pasarkan itu mudah dijual. Produk yang mudah dijual itu, teman-teman, biasanya memiliki daya tarik yang tinggi dan dapat dipasarkan dengan strategi yang sederhana. Nah, daya tariknya tinggi, tapi strategi kita memasarkannya sederhana saja, gitu. Contohnya apa? Contohnya apa ya? Barang sehari-hari, gitu ya. Barang sehari seperti aksesoris,
fashion, snack sehat, atau kalau di Shopee itu kalau saya lihat produk kecantikan, ya. Nah, produk-produk ini ya seringnya memiliki peminat yang luas dan besar, ya, dan juga kategori mudah untuk dipromosikan melalui media sosial atau marketplace. Jadi daya tarik dan kesederhanaannya dalam penjualan ini menjadi hal utama yang perlu kita perhatikan karena kita pemula, sehingga kita bisa lebih fokus pada pengembangan keterampilan pemasaran dan pelayanan pelanggan tanpa harus menghadapi tantangan yang terlalu rumit. Yang berikutnya, dibutuhkan banyak orang. Jadi kita perlu memilih produk yang dibutuhkan banyak orang, karena ini adalah langkah strategis untuk memastikan permintaan yang stabil. Jadi produk seperti makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga itu umumnya merupakan barang yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Atau kalau di komplek tadi air isi ulang, apalagi air gelas, mungkin es kristal dibutuhkan oleh warung-warung, rumah makan. Contoh lain mungkin perlengkapan kesehatan, produk pembersih, barang-barang kebersihan. Nah, jadi dengan fokus pada produk yang dibutuhkan oleh khalayak yang luas, kita yang pemula ini akan memiliki peluang yang lebih besar untuk menarik perhatian pelanggan dan menciptakan basis konsumen yang loyal. Yang ketiga, prinsipnya adalah kita bisa mulai skala kecil. Jadi produk yang dapat dimulai dengan skala kecil cocok untuk pemula karena memungkinkan kita untuk merintis usaha tanpa harus mengeluarkan banyak modal. Contoh, kerajinan tangan, makanan ringan, atau bahkan layanan berbasis keterampilan seperti les privat yang teman-teman mahasiswa yang semester akhir mungkin sudah bisa buka usaha les privat. Tidak di rumah tapi datang misalnya ke rumah orang tua anak yang kita kasih les. Ya. Jadi mulai dari skala yang kecil akan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk kita menguji pasar, memahami perilaku konsumen, lalu memperbaiki produk, memperbaiki layanan. Baik teman-teman, kita sudah berada di ujung kelas pembelajaran online ini. Tapi jangan khawatir, kami sudah menyiapkan worksheet dan template praktikum memulai bisnis dari nol. Yang kedua, kami juga sudah menyiapkan e-book merubah mindset ragu menjadi siap memulai bisnis. Dan yang tidak kalah penting, yang ketiga, kami juga mempersilahkan alumni dari kelas ini untuk bergabung di WhatsApp grup bimbingan gratis seumur hidup. Mudah-mudahan kelas ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang ingin memulai bisnis dari nol dengan modal kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar.